Sistem dan struktur politik dan perkembangannya pada masa demokrasi terpimpin. Sistem dan struktur politik pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965 sangat terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno dan diwarnai dengan peran besar militer serta pengaruh partai-partai besar seperti PKI atau Partai Komunis Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rahman Alfredi. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Naufal Zahid. Kami persilahkan. Materi yang akan saya bahas berjudul Kegagalan Konstituante Merumuskan Konstitusi Baru. Nah, konstituante ini bertugas pada tahun 1956 dengan tujuan untuk merumuskan konstitusi baru bagi Indonesia. Namun dalam prosesnya mengalami banyak hambatan, seperti perbedaan ideologi yang tajam di antara partai-partai politik yang ada di dalamnya. Materi yang kedua, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno merasa sistem parlementer tidak efektif dan memperburuk situasi politik. Presiden Soekarno mendorong gagasan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan memberlakukan sistem yang lebih terpusat. Pada akhirnya pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Nah, dekret yang pertama itu adalah pembubaran konstituante. Yang kedua, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara. Yang ketiga adalah pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Nah, materi yang terakhir, ketidakstabilan politik. Pada perdebatan di konstituante, Indonesia mengalami ketidakstabilan politik. Terjadi beberapa pemberontakan di berbagai daerah seperti PRRI dan Permesta. Nah, pemerintah sangat tertekan dan diharuskan dengan cepat untuk mencari solusi untuk mengatasi masalah konstitusi. Baik, terima kasih kepada Naufal Zahid. Materi yang ketiga akan dibacakan oleh Ahmad Wildan. Kami persilahkan. Saya akan membawakan materi tentang sistem politik demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang bisa dikatakan memiliki kedudukan tertinggi. Tetapi dalam praktiknya, Undang-Undang Dasar 1945 di bawah kontrol penuh Presiden Soekarno. Yang selanjutnya adalah MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. MPRS adalah lembaga tertinggi negara secara struktural, tetapi dalam praktiknya MPRS berada di bawah kehendak Presiden Soekarno. Yang selanjutnya adalah BPK atau Badan Pengawasan Keuangan. BPK secara fungsi tidak banyak berubah, tetapi dalam praktiknya cenderung terpinggirkan saat Presiden Soekarno yang sangat besar. Yang selanjutnya adalah DPRGR. DPRGR adalah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, lebih sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan presiden dan tidak memiliki kekuatan legislatif dan otonomi dalam mengambil keputusan. Baik, yang selanjutnya adalah presiden. Peran dan kedudukan Presiden Soekarno sangat dominan dalam pemerintahan Indonesia. Dan selanjutnya adalah DPS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara, memiliki peran yang lebih formal, yaitu sebagai penasihat presiden. Tapi dalam praktiknya, DPAS juga bergantung pada kebijakan dan kehendak Presiden Soekarno. Yang selanjutnya MA atau Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi negara yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan hukum di negara Indonesia. Tetapi seperti lembaga-lembaga lainnya juga terpengaruh oleh kehendak dan kebijakan Presiden Soekarno. Yang selanjutnya adalah Pronasional. Pronasional juga adalah salah satu alat yang digunakan Presiden Soekarno untuk mengontrol mengarahkan opini publik dan sebagai pendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang selanjutnya adalah Kabinet Karya, berperan penting dalam upaya menghadapi tantangan politik dan ekonomi yang dihadapi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin.
Yang selanjutnya adalah Depernas. Departemen Perencanaan Nasional memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, terlebih dalam konteks ekonomi dan sosial. Yang terakhir adalah MPPPR, Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi 1962, yang bertugas untuk membantu Presiden Soekarno dalam menyelesaikan masalah terkait revolusi. Terima kasih kepada Ahmad Wildan. Materi yang keempat akan disampaikan oleh Muhammad Jo. Kami persilahkan. Setelah saya akan melanjutkan materi, yaitu struktur politik demokrasi terpimpin. Itu satu, Presiden Soekarno. Soekarno memusatkan kekuatan politik pada dirinya sendiri. Ia menjadi simbol revolusi dan memegang kendali penuh atas kebijakan pemerintahan. Soekarno dianggap sebagai pemimpin besar revolusi dan tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Status ini memberi dia legitimasi yang sangat kuat di kalangan rakyat dan elit politik. Yang kedua ialah PKI, Partai Komunisme Indonesia. Di bawah pimpinan Dipa Nusantara atau DNID, PKI berkembang menjadi partai politik terbesar dan yang paling berpengaruh di Indonesia. PKI menjadi partai dengan basis massa terbesar. Berkat dukungan dari kalangan petani, buruh, dan rakyat kecil. Mereka melihat Soekarno sebagai pelindung mereka, yang memungkinkan mereka berkembang tanpa banyaknya perlawanan dari kekuatan lain. Yang ketiga ialah TNI AD. TNI Angkatan Darat lebih condong ke arah nasionalisme konservatif dan sangat menentang komunis di Indonesia. Angkatan Darat memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas negara dan mereka enggan membiarkan PKI mendapatkan lebih banyak kekuasaan di pemerintah dan militer. Baiklah, terima kasih. Terima kasih kepada Jo Apriansah. Materi yang kelima akan disampaikan oleh Ami Saraci. Kami persilahkan. Saya akan menyampaikan materi yang kelima, yaitu tantangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Nah, yang pertama adalah otoritarianisme dan pembatasan kebebasan. Pada masa demokrasi terpimpin ini, hampir seluruh kekuasaan berada di tangan Presiden Soekarno sebagai pemimpin tertinggi. Oleh karena itu, terdapat pembatasan kebebasan dari politik rakyat dan juga partai politik, sehingga memperkecil perbedaan pendapat. Nah, materi selanjutnya yang kedua adalah manipulasi politik melalui Nasakom. Presiden Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan juga komunis, yang menyatukan tiga ideologi besar dalam satu wadah. Tetapi hal ini sering kali dijadikan alat untuk memanipulasi politik. Pada masa ini juga, Presiden Soekarno lebih memberikan ruang yang besar kepada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang ketiga adalah kurangnya akuntabilitas. Presiden Soekarno menjalankan pemerintahan yang minim akuntabilitas, sehingga hampir seluruh kebijakan berada di tangan Soekarno tanpa transparansi dan juga pengawasan. Nah, yang keempat adalah korupsi. Dengan pemerintahan yang minim akuntabilitas, sehingga membuat korupsi merajalela di lapisan pemerintahan. Nah, selanjutnya, karena kurangnya akuntabilitas ini, terdapat dana publik yang disalahgunakan oleh elit politik dan juga pejabat.
slide selanjutnya adalah kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah menetapkan Manipol Usdek, yaitu Manifesto Politik, Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan juga Kepribadian Nasional. Kebijakan ini mewajibkan berbagai elemen negara untuk mendukung ideologi yang ditetapkan oleh pemerintahan, sehingga tidak ada ruang untuk ideologi lain. Nah, yang kedua adalah pembatasan partai politik. Presiden Soekarno membatasi peran partai politik. Bahkan ada beberapa partai politik yang dibubarkan. Nah, partai politik yang bertahan harus mendukung segala kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah politik anti neokolonialisme. Ide ini muncul akibat Presiden Soekarno ingin melawan berbagai bentuk penjajahan baru atau neokolonialisme dan imperialisme, terutama dari negara-negara barat, contohnya Amerika. Tetapi Indonesia condong lebih dekat ke negara-negara blok timur, contohnya Tiongkok dan juga Uni Soviet. Yang terakhir adalah Front Nasional. Nah, Front Nasional ini merupakan organisasi massa untuk menyatukan elemen-elemen masyarakat sebagai wadah penggalangan suara rakyat untuk mendukung kebijakan pemerintahan dan stabilitas pemerintahan. Baiklah, berakhir sudah presentasi dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.